Bukan Antonio Conte, itu pelatih bola. Nah, ini adalah pensil Conte yang teman-teman bisa pakai untuk menggambar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kembali lagi ya. Ini adalah video pertamanya kita nih di Klinik Seni ID itu bikin video YouTube. Ya, sebelumnya kita bikin video sih, cuman tidak akan intens. Tapi kali ini kita bakal intens untuk bikin karya ya, bikin karya dalam bentuk video, bikin karya dalam bentuk berbagi buat teman-teman sekalian lah ya. Dan mohon supportnya buat teman-teman karena kami bakal terus-terusan akan semangat buat bikin video. Nah, di video pertama kali ini kita itu bakal nyobain salah satu media ya. Karena segmennya ini segmen drawing, jadi kita bakal nyobain media yang namanya media pensil karkol atau pensil arang. Karkol atau arang, teman-teman sudah tahu lah, karkol itu adalah namanya dari karbon atau bahan dasarnya karkol itu ya arang gitu. Bukan ya, ini juga bukan berarti bisa dibuat jadi arangnya buat bakar sate ya, enggak, ini buat untuk menggambar aja teman-teman. Jadi memang ini bahan dasarnya arang. Atau bisa disebut juga itu adalah pensil Conte. Bukan Antonio Conte, itu pelatih bola. Nah, ini adalah pensil Conte yang teman-teman bisa pakai untuk menggambar atau mengarsir lah. Dan ini beda banget teman-teman sama pensil konvensional pada umumnya, karena dia itu agak sedikit mudah mudah kebawa tangan. Kalau kita sentuh itu bisa bikin mudah ini lah teman-teman, mudah kegores juga ke tangan kita. Kalau pensil yang pada umumnya konvensional itu mungkin agak sedikit keras ya, lebih keras sedikit. Tapi Conte ini ada levelnya juga. Dia lebih hitam, tetapi dia punya tekstur yang juga ada levelnya. Ada super soft, ada yang soft, netral, hingga yang paling hard. Itu berdasarkan ini ya, berdasarkan apa yang kita punya hari ini ya. Dan banyak sekali mereknya teman-teman, tapi yang hari ini kita pakai adalah merek Meris. Nah, tentu saja merek Meris ya, teman-teman sudah pernah tahu merek Meris ini ya. Nah, merek Meris ini teman-teman udah banyak tahu lah, merek yang udah banyak di peralatan lukisnya teman-teman gitu, kayak cat air, cat minyak, bahkan akrilik, hingga pensil Conte ini ada merek Merisnya. Dan sepengetahuan saya, bahkan merek Meris ini saking juga terkenalnya juga, itu bahkan ada imitasinya, ada KW-nya teman-teman. Dan ya alhamdulillahnya kayaknya ini juga lebih ori sih, yang ini original sih sebenarnya Meris ini. Dan gak perlu lama-lama, mari kita coba apa sih perbedaan pensil Conte sama pensil drawing atau pensil konvensional pada umumnya. Pensil yang ini saya nggak tahu ya nyebutnya namanya apa ya, pensil saya nyebutnya pensil konvensional karena itu sering dipakai sama teman-teman. Nanti kalau teman-teman tahu namanya apa, tulis di kolom komentar ya. Nah, kita bakal cobain perbedaannya antara pensil Conte dengan pensil yang konvensional pada umumnya. Oke, nah ini dia dua pensil yang berbeda teman-teman. Mungkin sekilas memang sama, tetapi ya kalau teman-teman bisa lihat dari segi warnanya aja, pensil Conte itu jauh lebih hitam ya, jauh lebih hitam daripada pensil yang konvensional. Walaupun sebenarnya pensil yang merek Staedtler ya, kayak gini, yang merek Staedtler kayak gini, ada yang 8B itu juga menyerupai pensil karkol, ada juga. Tetapi untuk yang merek Faber-Castell untuk ukuran 8B itu masih bahannya yang sama kayak bahan yang kayak gini mungkin, tapi lebih tebal. Tapi untuk yang Staedtler, khusus Staedtler itu 8B-nya itu mirip banget sama pensil karkol. Nah, ini bisa dilihat, mungkin saya bisa ngeliat sih, tapi teman-teman mungkin bisa lebih jelas. Ini agak lebih hitam ya teman-teman ya, agak lebih hitam daripada pensil konvensional. Ini Staedtler, ini pensil karkolnya. Nah, kalaupun kita arsir, kita coba arsir teman-teman sekarang ya. Nah, mari kita bikin satu kotak ya buat kita arsir ya, satu kotak lagi untuk pensil karkolnya. Nah, setelah ini baru kita coba jenis-jenis dari pensil karkolnya itu sendiri. Nah, mari kita arsir. Mungkin teman-teman sudah pernah ngerasain lah kalau pensil
konvensional seperti ini yang sering kita pakai untuk ujian nasional, terutama ini paling sering lah dipakai. Dan terutama untuk merek-mereknya sendiri memang banyak banget nih. Faber-Castell, Glibel itu juga menyediakan terutama untuk keperluan ujian dan menggambar. Kemudian kita coba untuk pensil karkolnya. Pensil karkolnya ini ada 4 macam yang kita punya. Ada dari levelnya itu hard, ada yang levelnya hard bahkan ya, ada yang hard, ada yang juga soft, ada yang netral, bahkan ada yang super soft. Kita pakai yang netral aja, mungkin ini adalah perwakilan dari yang lain. Jadi ini bisa kita arsir sekarang. Agak sedikit lebih keset ya teman-teman ya, nggak terlalu mudah untuk diarsir, sedikit berat untuk diarsir ya. Nah, ini yang paling netral teman-teman. Nah, ini dia. Bisa kelihatan lah bentuk dan perbedaannya. Nah, warnanya juga. Nah, ini yang netral ya teman-teman ya. Netral. Nah, bisa teman-teman ya, ini netral. Kemudian mungkin gak afdol nih kalau kita gak coba juga untuk yang lain. Ini yang hard ya. Ini kita coba yang pensil karkol hard. Kita coba bikin kotak lagi. Wah, ini lebih keset lagi teman-teman. Ini agak ini lebih keras. Namanya juga hard ya. Ini kalau teman-teman bisa dengerin bunyinya, ini bukti bahwasannya ini bahannya juga beda sama pensil konvensional pada umumnya. Wah, ini tidak bisa terlalu hitam ya teman-teman ya. Ini keras banget soalnya. Nah, ini juga kelihatan nih. Ini perbedaan dari hard dan soft dan netral. Sorry, ini netral. Dan mari kita coba juga yang soft, ya kan? Ini yang soft. Nah, bagaimana nih ya kalau kita bikin yang soft? Apakah waduh, ini jauh lebih berat ya teman-teman. Ini lebih berat lagi daripada yang netral dan hard ya. Untuk diarsir tuh agak lebih perlu tenaga. Cuman ya ini kelihatan banget nih perbedaannya. Ini lebih hitam daripada yang netral. Jauh lebih hitam. Nah, waduh, ini cepat banget untuk diarsir. Cuman memang untuk mengarsirnya itu sedikit lebih berat gitu. Sedikit lebih berat untuk diarsir. Nah, kemudian kita coba juga yang terakhir ini yang super soft. Ini nggak ada ininya teman-teman, nggak ada namanya, cuman sama-sama merek Meris juga, ini super soft. Nah, kemudian kita coba lagi, ini jauh lebih berat lagi. Ini mungkin tidak terlalu punya perbedaan dari si yang soft ya, cuman ini bisa lebih menutup lebih cepat, ya kan tuh. Oke. Nah, walaupun ini sedikit sedikit banget kelihatan perbedaannya, tapi ini antara yang super soft dengan yang soft itu jauh berbeda banget teman-teman. Berbeda banget nih. Ini yang netral, ini yang hard, nah ini pensil konvensional. Ini 2B ya, ini yang 2B dan ini. Jadi ini teman-teman bisa lihatin lah perbedaannya seperti apa. Jadi pensil ini punya kelebihan dalam segi bentuk boldnya ya, dalam pewarnaannya. Ini yang hard kurang lebih memang sama. Tetapi yang saya rasain itu memang ketika mengarsir dengan menggunakan pensil karkol itu jauh lebih agak berat teman. Kalau ini lebih licin untuk diarsir. Jadi lebih cepat. Tapi kalau yang pakai karkol itu sedikit lebih keset, sehingga pemakaiannya itu agak lebih bertenaga sedikit. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang pengen ngeblok, tetapi hati-hati untuk ngebloknya karena jangan terlalu ditekan, karena apabila terlalu ditekan pensil karkol ini teman-teman agak sedikit tidak terlalu kuat ya. Ini tidak terlalu kuat seperti pensil pada umumnya. Kalau pensil ini emang didesain untuk bisa lebih ditekan lebih ini ya. Kecuali yang hard. Kalau yang hard ini lebih kuat untuk ditekan ya. Semakin soft itu semakin mudah patah sebenarnya.
Makanya untuk kamu yang pengen gambar pakai ini jangan terlalu diruncingin juga, atau enggak kalau kamu pengen pakai cutter itu hati-hati untuk dalam dalam merautnya. Ini merautnya pakai ini pun saya harus hati-hati biar gak mudah patah. Nah, jadi keunggulannya dari charcoal ini dia lebih bold, lebih hitam daripada pensil konvensional, dan kemudian juga dia itu tidak memantulin cahaya teman-teman. Teman-teman pasti ngerasain yang namanya bikin gambar pakai pensil 2B, pensil 2B lah. Padahal teman-teman pasti kalau teman-teman pantulin ke cahaya itu bakal kelihatan pantulan cahayanya, karena dia seperti mirip kayak cermin gitu, bukan cermin ya. Dia mirip ya bisa mantulin cahaya lah kayak gitu teman-teman. Tapi kalau yang charcoal ini dia sifatnya matte banget. Matte, kecuali yang hard itu sedikit memantulkan, tapi nggak mantulin banget cahaya yang ada. Tapi kalau yang soft, yang netral, bahkan yang super soft itu nggak bisa mantulin cahaya teman-teman. Jadi dia bener-bener matte sifatnya. Kemudian dari segi reduksi ya, setiap pensil tuh pasti ada reduksinya juga, jadi ada debu-debunya. Nah, kelemahannya dari pensil charcoal ini, dia lebih mudah berdebu teman-teman. Nih, mari kita coba dalam 4 jari ini ya. Kita pakai jari ini untuk yang pensil konvensional. Nah, jadi bisa lihat teman-teman ya, ini pensil konvensional kita coba juga. Nah, ini untuk yang hard, ini yang soft, ini bahkan ini untuk yang super soft. Nah, mungkin sama-sama bikin reduksi, cuman bisa teman-teman lihat di sini yang semakin dia super soft dia makin bikin banyak reduksi. Jadi dia bikin banyak banget kotoran-kotoran yang tertinggal. Jadi tidak benar-benar semuanya itu nempel ke kertas, tetapi ada reduksinya juga. Jadi teman-teman buat pakai charcoal ini cukup harus hati-hati biar tidak mudah tersedak ya, itu teman-teman. Oke, untuk kemudian saat ini mari kita coba untuk menggambar pakai pensil charcoal ini. Oke, kita coba untuk menggambar bangunan-bangunan seperti ini, tapi dalam 3 kotak. Jadi gambar satu gambar kita jadiin satu frame. Jadi dalam kotak-kotak 4 ini yang kita udah bagi-bagiin. Oke, bila kita coba. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. Nah, akhirnya sudah kita selesaikan. Kita udah nyoba menggambar pakai pensil Conte ini, dan seperti yang teman-teman lihat hasilnya ya. Nah, ini juga kita udah bagi-bagi nih, kita bagi mana yang hard, ada yang netral, ada yang soft, dan ada yang juga super soft. Jadi kita mencoba jadi 3 background ini, dari 3 frame ini kita satu gambar kita jadi 3 frame, dan framenya itu menggunakan pensil yang berbeda. Dan memang dari yang penggunaan pensil Conte ini teman-teman bakal mendapatkan sensasi yang beda, yaitu si pensil ini agak sedikit lebih keset ya, tidak terlalu licin lah malah. Dan disitu mungkin agak lebih kurang, kalau ini dibuat nulis ya ini gak enak teman-teman, jujur ini gak enak untuk dibuat nulis, karena pensilnya itu memang tidak bisa mudah untuk kita lancar menggoyang-goyang kayak gini gitu teman-teman. Tapi memang hasilnya lebih estetik ya kan, kesannya jauh lebih estetik, dan ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman kalau pengen nyoba pensil dalam bentuk pensil Conte, pensil karang ini. Itu aja video dari kita teman-teman. Kita udah nyobain pensil charcoal ini dari mulai nge-review hingga kita nyoba bikin karya. Jangan lupa buat teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira kita pengen bikin rekomendasi buat kita tuh bikin video tentang apa lagi. Oke, itu aja dari kita teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan buat teman-temanmu yang lain agar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain lah teman-teman ya. Jadi kita bakal bikin video terus nih teman-teman ya untuk klinik seni ini. Oke, see you next time buat teman-teman. Semangat berkarya, jangan lupa untuk terus berkarya agar teman-teman bisa semakin jago dalam menggambar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life.